Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat hampir disembelih. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut kisah tentang ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir disembelih. Suatu kisah menceritakan ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah, pernah hampir disembelih oleh ayahnya sendiri atau kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Berikut dikutip dari buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Dain Najah. Kisah ini berawal dari mimpi Abdul Muttalib radhiyallahu anhu tentang keberadaan sumur Zamzam yang telah lama hilang. Suatu ketika diceritakan sumur Zamzam yang pernah hilang dan tidak bisa ditemukan. Kaum Jurhumlah yang menguburnya karena tidak mau suku Huzah memanfaatkannya. Hingga tibalah suatu hari Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bermimpi tentang tempat di mana sumur itu berada. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah mengetahui letaknya, Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pun bergegas ke lokasi untuk mencari dan menggalinya. Ternyata benar, disitulah keberadaan sumur Zamzam yang selama ini hilang. Saat menggali, ia juga menemukan pedang, perisai, baju besi, dan 2 pangkal pelana dari emas yang selanjutnya ia pajang di pintu Ka'bah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebagai penemu, Abdul Muttalib radhiyallahu anhu akhirnya menjadi satu-satunya pengurus sumur Zamzam. Ia bertugas untuk menyediakan air bagi para jemaah haji. Orang-orang mulai tidak suka dan ingin juga mengurusi sumur tersebut. Namun, ketika mereka hendak membantu mengurusi sumur Zamzam, Abdul Muttalib radhiyallahu anhu menolak dan tidak mengizinkannya. Akhirnya orang-orang Quraisy menyeretnya ke pinggiran Syam karena tidak terima dengan penolakan Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan air. Pada momen itulah
hanya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu seorang yang memperoleh air dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dengan yang lainnya. Sejak saat itu, orang-orang Quraisy percaya bahwa Abdul Muthalib radhiyallahu anhu memang pantas menjadi pengurus sumur Zam-Zam. Namun tidak lama, kekhawatiran baru mulai muncul. Ia menyadari bahwa dirinya hanya memiliki satu orang anak laki-laki yang bisa membantu dan meneruskan mengurusi sumur tersebut. Lalu bagaimana jika dirinya sudah tidak ada? Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pun bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia dikaruniai 10 orang anak yang bisa dikerahkan untuk mengurusi sumur Zam-Zam, maka ia akan mengorbankan salah satu anaknya kepada Tuhan di Ka'bah ketika usianya sudah balik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa Abdul Muthalib radhiyallahu anhu tersebut. Ia benar-benar dikaruniai 10 orang anak laki-laki. Dirinya tidak percaya dengan kenyataan ini. Ketika bernazar, ia kira hal ini sangat mustahil. Namun itu benar-benar terjadi padanya. Bukan tidak ya, ini betul-betul terjadi. Jadi segala sesuatu yang mungkin kita menganggap bahwa itu tidak mungkin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, saudara-saudari, itu bisa saja terjadi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kekhawatiran lain mulai menghantui-Nya. Kembali ketika anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, ia ingat dengan nasarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala itu bahwa dirinya harus menyembelih salah satu anaknya atas nama Tuhan. Abdul Muthalib radhiyallahu anhu lalu mengumpulkan anak-anaknya dan mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan disembelih. Kemudian ia menuliskan nama seluruh anak-anaknya dan akan mengundinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hasil undian itu membuat Abdul Muthalib radhiyallahu anhu tambah terkejut, sebab nama yang keluar adalah Abdullah, anak yang paling tampan, paling baik jiwanya, dan paling ia sayangi. Namun keputusannya sudah bulat. Akhirnya Abdullah dibawa menuju Ka'bah untuk disembelih. Abdullah ia dihadapkan ke Ka'bah dan sebuah pedang sudah berada tepat di lehernya. Ayahnya sudah siap untuk menyembelihnya, namun paman-pamannya dari pihak ibu mencegahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lantas apa yang harus aku perbuat dengan nasarku? Tanya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu kepada saudara iparnya. Akhirnya mereka menyuruh Abdul Muthalib radhiyallahu anhu untuk mendatangi seorang ahli untuk meminta pendapatnya. Setibanya di sana,
sosok ahli tersebut memerintahkan agar membuat tebusan untuk nyawa anaknya yang akan dikorbankan atau ia korbankan. Abdul Muthalib radhiyallahu anhu diperintah untuk membuat anak panah undian yang diberi nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jadi saudara-saudariku, ceritanya ini Abdullah mungkin ditukar sama 10 ekor unta, tapi kita dengarkan saja kisahnya. Lanjut, jika yang keluar adalah nama Abdullah, maka Abdul Muthalib radhiyallahu anhu harus menambah tebusan sebanyak 10 ekor unta. Begitu seterusnya sampai yang keluar adalah tulisan unta. Luar biasa tantangannya. Ayah Abdullah benar melakukan apa yang disarankan oleh sosok wanita itu di rumah. Dia memutar anak panah bertuliskan Abdullah dan unta dengan penuh kecemasan. Panah undian itu terus menunjukkan nama Abdullah bahkan setelah ia putar berulang kali. Akhirnya setelah putaran yang ke-10, barulah anak panah itu menunjuk tulisan unta. Artinya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu harus menebus nyawa anaknya yang ia jadikan nazar dengan nyawa 100 ekor unta. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jadi benar apa yang tadi saya sebutkan, bahwasanya Abdullah akhirnya menukar 10 ekor unta dengan anaknya yang bernama Abdullah. Jadi saudara-saudariku dimanapun berada, seketika kita melakukan suatu nazar, itu jangan pernah kita jangan pernah kita menganggap itu bahwasanya itu biasa-biasa saja. Ketika Allah sudah mengabulkan permintaan kita, kita harus melakukannya walaupun itu atau apapun itu yang menjadi nazarnya kita. Lanjut kisahnya. Fatimah binti Amir bin Aiz bin Imran bin Makhsub bin Yaksha bin Murrah, ibunda Abdullah, sangat bersyukur karena putarannya tidak jadi berkorban. Begitu pula dengan Abdul Muthalib dan keluarganya yang lain, yang sama-sama gembira karena Abdullah tidak jadi disembelih. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa kisah ayah Nabi Muhammad SAW yang saat itu hampir disembelih itu karena dia mempunyai suatu nazar, dan nazarnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudariku dimanapun berada, apa yang menjadi nazarnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi pun mempunyai nazar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, dan nazar itu kita jalankan sebagaimana yang sudah kita ucapkan atau sebagaimana yang sudah kita niatkan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, sejak saat itulah diat atau denda yang di kalangan orang-orang Quraisy dan bangsa Arab lainnya berubah menjadi seekor unta yang sebelumnya hanya 10 ekor unta saja. Demikianlah kisah tentang ayah Nabi Muhammad SAW yang hampir disembelih karena mempunyai suatu nazar. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita bermanfaat untuk kita agar kedepannya kita menjadi pribadi yang jauh lebih. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video kebaikan. Akhir kata, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kisah-kisah Islam atau kisah-kisah kenabian selanjutnya atau berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi, karena setiap hari saya akan upload video-video kisah Islam.